diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tapi tanpa melalui pengajaran Nabi Muhammad, apa bisa Bang Juma? Yang tadi, waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'al ilal Islam. Gimana? Tuhan egois dong kalau kayak gitu, mengharuskan mengikuti Nabi Muhammad. Lah, Tuhan jangankan meminta kita untuk mengikuti Nabi Muhammad, untuk sekedar diskusi agar kita dicipta dalam bentuk pria ataupun wanita, lahir dari rahim ibu bernama si Fulan dan seterusnya, kita nggak diberi. Kenapa? Karena kita tatarannya makhluk, dia maha kuasa. Apapun yang dia kehendaki itulah yang terjadi. Makanya coba secara logika aja dulu. Umat Islam ibadah, mereka disuruh wudhu. Ketika mereka buang angin, nggak disuruh mandi, bukan pantatnya yang dibersihin, tapi wudhu kembali. Kenapa bisa demikian? Itu perintah. Sami'ana wa ta'ana, kami mendengarkan dan kami mentaati. Kan yang diuji di sini sejauh mana kita mentaati perintah Tuhan. Kan itu. Kalau tidak mau taat perintah Tuhan ya sederhana, masuk dalam kategori bembe, kambing. Itu nggak perlu taat perintah Tuhan. Tapi kalau selama dia manusia, apa yang kuperintahkan, ya lakukan dong. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan apa upahnya? Surga. Jannah. Di sana tak ada lagi sakit, tak ada lagi penyakit, tak ada sedih, tak ada haru. Enggak ada. Yang ada hanya kebahagiaan. Tuh. Sekarang kalau Anda menderita oleh karena sholat, oleh karena puasa, berapa tahun? Ya 30 tahun lah misalnya. Tapi setelahnya hidup kekal, Anda bahagia selama-lamanya. Kan hanya itu yang Anda inginkan hindari kan? Sholat, puasa, nggak mau satu istri aja, aku mau lebih dari satu istri. Itu aja kan yang ditakuti oleh saudara-saudara kita yang sudah bisa mendapatkan hidayah. Waduh, kalau saya masuk Islam ini, saya harus 5 kali sehari sujud. Saya ada pengalaman seorang pendeta dari Mamasa, pernah nelpon saya masih ingat, sering saya ceritakan. Bang Soma, ya paman, boleh nggak saya masuk Islam tapi sholat saya ya bolong-bolong lah, orang saya sekali seminggu aja berat ya minta ampun. Apalagi ini 5 kali sehari. Pusing saya lihat itu teman saya Bang Soma. Kenapa? Saya belum ngapa-ngapain, belum baca beberapa lembar Bible, lewat lagi asar. Belum lagi baca beberapa lembar, lewat lagi maghrib. Begitu aja terus kalian tiap hari. Pening aku lihat. Saya aja capek. Gimana saya mau masuk Islam? Padahal saya tahu Islam itu betul. Tapi berat Bang Suma. Itu pertanyaan pertama. Kemudian beberapa saat, entah 1 minggu, 2 minggu, kemudian dia nelpon lagi. Namanya Pendeta Yusuf. Mudah-mudahan beliau dengar. Habis itu, ditanya lagi. Bang Suma, bisa nggak saya masuk Islam? Tapi sekali-sekali saya makan babi, boleh ya? Karena itu makanan kesukaan saya. Jadi gitu. Saya nasihat nggak bisa bang, kita harus tunduk apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam Islam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi kita dan surga bagi orang-orang kafir. Habis itu saya lupa saudara, terjadi kejadian kebakaran di kantor saya waktu itu. Dalam keadaan sibuk, saya ngurusin teman-teman dari polisi yang menangani kasus, lalu kemudian dari pimpinan, sibuk saya ngurusin itu. Tiba-tiba ada yang datang tuh, bang ada yang mau ketemu. Siapa? Bapak itu. Saya sudah lupa dan memang saya tidak pernah ketemu. Duduklah di kantin, langsung saya dipeluk menangis. Apa katanya? Bang, bisa nggak sholat itu jangan cuma 5 kali dalam sehari? Kenapa? Kalau bisa sampai 100 kali dalam sehari. Kenapa bisa Pak? Saya Yusuf, kata dia. Saya Yunus yang dari Mamasa. Oh, loh, saya lihat dari kaki sampai kepala, kok pakaiannya kayak bukan pendeta, kok kayak ustadz. Saya sudah Islam Bang Suma. Sambil dia menangis. Saya baru merasakan menjadi manusia utuh setelah saya sujud menyembah kepada Tuhan yang benar. Boleh nggak minta sama Tuhanmu supaya sholat ini jangan cuma 5 kali? Sambil dia gemetar. Tapi saya tahu dia bertanya tidak butuh jawaban. Gemetar meluk saya. Terus saya dorong pelan-pelan. Terus saya bilang, bagaimana dengan babi Pak? Waduh jangan sebut itu, saya langsung mual. Nggak bisa lagi saya membayangkan itu. Begitu saya bayangkan saya mual, mau muntah. Subhanallah. Itulah hidayah. Sekarang baru sholawat masjid, dia sudah ada di masjid duduk. Dan dia lebih nampak keislamannya daripada saya sendiri. Karena saya kalau berpakaian ya seperti biasa. Beliau sudah menggunakan baju sunnah, pakai surban dia kemana-mana. Itu dia. Jadi kalau hidayah sudah datang, nikmatnya beribadah itu tidak salah ketika dikatakan Nabi Muhammad itu ibadah sholatnya pada malam hari membuat betisnya bengkak-bengkak, itu tidak salah. Saya sendiri bukan pamer, saya pernah merasakan nikmat level posisi nikmatnya ibadah seperti itu. Bukan seperti Nabi Muhammad, tapi mendekati seperti itu. Kenapa? Saya tidak hitung waktu. Saking nikmatnya komunikasi dengan pencipta itu.
Nikmat sekali. Seolah tak terasa waktu. Semuanya indah. Perut lapar pun indah. Orang dicaci maki pun indah. Orang jahat pun indah. Menjadi konsumsi yang nikmat. Kejahatan-kejahatan yang muncul di sekeliling kita menjadi sesuatu yang indah. Senyum yang ada. Kebahagiaan yang ada. Kenapa? Karena merasa dekat dengan Sang Maha Suci. Jadi tak ada beban. Tak ada beban sama sekali. Maka jangan heran ketika saudara-saudara melihat teman-teman kita jemaah tablik. Dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah, mereka jalan kaki kemudian. Kenapa? Mereka merasakan nikmatnya bersama dengan Allah. Mereka keluar 3 hari, 6 hari, 40 hari, 4 bulan. Mereka menikmati itu semua. Nikmat. Napasnya bersama dengan Allah. Jalannya bersama dengan Allah. Nikmat sekali, nikmat sekali. Bahkan diancam kematian pun dia hanya tersenyum. Kenapa? Dia merasa dekat dengan Sang Pencipta. Jadi di Islam itu sangat indah. Makanya Islam itu dikatakan Islam. Apa itu Islam? Damai, sejahtera. Itu Islam. Netral dia. Entah itu kulitmu hitam, kulitmu putih, matamu sipit, bola, perutmu gendut, kurus. Begitu Islam, tak ada suku, tak ada kemudian bahasa, tak ada kemudian tahta, tak ada harta, tak ada, rata di situ. Makanya Anda lihat masuk di masjid. Saya lebih dulu sebagai clearing service berdiri di depan, Presiden datang, Pak Prabowo datang. Saya geser dari barisan pertama, tidak mungkin. Pak Prabowo paling belakang datang, kalau perlu dia di belakang pintu dia berdiri. Yang di depan, yang datang lebih dulu adalah cleaning service, tukang beca, tukang batu. Tidak mungkin Pak Prabowo bisa menggeser orang-orang tersebut. Itulah di dalam masjid, tak ada pangkat, tak ada harta, tak ada pakaian, tak ada kemudian jabatan. Rata di hadapan Allah. Itulah di masjid. Itu saudaraku. Jadi indah di Islam itu, sangat indah. Nah, terus kemudian, kenapa orang selalu bertanya, Islam itu bullshit, Islam itu pembohong. Kenapa? Mereka itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Nah, justru karena Tuhan kami itu ada. Dan posisinya sebagai Tuhan. Bukan ada sebagai benda. Kalau ada sebagai benda, maka dia harus diwujudkan. Tapi karena dia ada sebagai Tuhan, maka dia meliputi alam semesta. Sanurihim fil afaq. Sanurihim ayat fil afaq. Itu jelas itu. Jadi ketika kemudian kami menyembah kepada Allah, bukan hanya sekedar ritual sujud, rukuk, berdiri, enggak. Tapi dalam keadaan kami duduk, berjalan, itu kami bersama dengan Allah. Kenapa? Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16, aku lebih dekat kepada hambaku manusia daripada manusia itu kepada urat lehernya. Coba ada nggak jarak kita dengan urat leher kita? Nggak ada jaraknya. Tapi Tuhan lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Itulah hebatnya Islam. Makanya jangan cari mana Tuhan. Enggak, Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu ada. Bukan ada di mana-mana, enggak. Tuhan itu ada, meliputi alam semesta ini. Makanya dia mengatakan bahwa kepada mereka yang mencari aku, katakan aku lebih dekat kepada dirinya daripada dirinya terhadap urat lehernya. Apa pembuktiannya secara biologis? Sekarang Anda lihat telapak kaki Anda. Anda tidak merasakan, dulu dia imut, sekarang dia sudah keriput. Siapa yang mengatur itu semua? Bahkan tangan kita ini bukan punya kita. Bibir kita bukan punya kita, telinga kita bukan punya kita. Lalu mana punya kita? Kita nggak ada. Kita ini milik Allah. Nggak ada kita ini. Kita ini miliknya Allah. Kita nggak ada. Yang kamu garuk itu bukan kepalamu. Iya dong. Rambutmu yang kamu rapikan bukan punyamu. Bukan. Saya sudah dengarkan. Ya, itu semua milik Allah. Segala sesuatunya adalah milik Allah. Sebenarnya gini sih Bang Juma, kalau penjelasan Bang Juma ya hampir sama. Sebenarnya kita pun di gereja begitu penjelasannya. Kepunyaan di dunia ini kepunyaan milik Tuhan semuanya. Dan memang kalau untuk kebenaran sebenarnya gini, saya masih compare sih Bang Juma.